Ria bareng sama teman-teman dari BSI. Tapi sekarang sebenarnya udah dikit rada cepet aja bisa ketemu sama Pak Haji Wendy. Belum jodohnya. Belum jodohnya. Dulu ada kelas ya Pak ya, Pak Haji ya. Iya. Dia sekarang lagi dengerin juga tuh nih di radio nih. Oh, lagi gitu di mobil kan dia. Nitip adlibs iklan gitu ya. Dari buat Haji Wendy. Udah lama gak ketemu Kak? Ya, udah lama. Oh, udah lama banget. Udah lama gak ketemu udah lama. Oh, udah lama ya. Terus gak cuma ada Kang Dedi, selamat pagi juga buat Kang Hairul. Yang ini ya? Pagi. Oh ya ini nih. Coba. Cek. Halo. Jadi harus pakai ini nih. Maaf, punten. Sok, deketin. Nah. Cek. Ya, sip. Yuk. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini generasi mudanya BSI ini. Ya, wakil generasi milenial ya. Oke, kalau Kang Dedi kan di BSI jadi apa? Ketua program studi. Ketua program studi. Sistem informasi. Udah berapa lama Pak? Ya barulah, karena kan baru-barulah. Emang dulunya bukan Baru. Ketua Prodi dulu. Baru-baru lah. Baru-baru ya. Kalau Kang Hero di UBSI? Kebetulan saya di kampus UPSI Tasikmalaya, saya menjabat sebagai staf Markom, marketing komunikasi. Oh. Jadi kita bagian biasalah berbicara dengan luar, menghubungkan Oke. antara pihak kampus dengan luar gitu. Jadi public relation. Iya. Sambil jualan juga ya Kang Hero. Ibaratnya kita ngajak orang untuk mengenyam pendidikan gitu ibaratnya. Iya, betul. Dan kebetulan juga memang kemarin juga kan kalau ngomongin tentang Universitas Bina Sarana Informatika ini untuk Star Radio itu punya sejarah historinya banyak banget ya Kang Dedi ya. Iya, betul. Kebanyakan penyiarnya Star itu dari BSI Banyak, juga. Ternyata mahasiswa kita ya. Alhamdulillah, jadi kita Iya. istilahnya apa ya? Bisa berkontribusi lah. Betul, karena dulu juga sempat punya radio ya, radio kampus ya. Iya, ada radio kampus. Nih, jadi memang ada relate juga. Jadi nggak cuma mereka juga belajar. Teman-teman dari UBSI dulu juga sempat punya radio dan mereka juga public relationnya luar biasa ya, tinggi-tinggi ya. Iya. Gitu. Karena punya ini juga UKM, kegiatan mahasiswa broadcasting. Masih ada nggak? Masih tetap berjalan. Iya. Cuma mungkin untuk prakteknya susah gitu kan. Udah Prakteknya di sini aja Pak. jadi bisa nanti. Kedepannya bisa. Jadi Sarina relate dengan BSI nantinya. Siap. Oke, tapi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputaran tentang ini juga kita akan ngobrolin tentang obrolan seputaran program studi sistem informasi ya. Opsi. Nah, jadi kan podcast Star Radio bareng sama BSI Opsi. Iya, Opsi. Nah, ini juga menjadi salah satu pertanyaan yang standar lah ya. Pengen ditanya juga sama Kang Dedi juga Kang Hero ngomongin tentang apa sih program studi sistem informasi di UBSI ini? Boleh dijelasin nggak? Seperti saya mungkin ya. Oke, Kang Dedi silakan. Nah, jadi program studi sistem informasi itu merupakan program studi nanti yang di dalamnya itu menggabungkan beberapa keilmuan. Ya, jadi ilmu komputer, ilmu bisnis dan ilmu manajemen. Jadi ada sekitar 3 ilmu digabungkan jadi satu. Oke. Jadi program sistem informasi ini memiliki rumpun yang sama dengan program studi yang lain seperti teknik informatika maupun ilmu komputer. Akan tetapi program studi ini mempelajari bagaimana membuat sebuah sistem ya, yang memiliki data yang besar untuk dapat diolah. Jadi intinya adalah untuk pengolahan data yang asalnya data mentah, sehingga data itu diolah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi kalau di perusahaan itu intinya itu dari situ, dari asalnya data itu dikumpulkan dari mana-mana, diolah menjadi informasi. Informasi itu kan yang sangat mahal sekarang, yang sekarang itu kan mahal sekali gitu kan. Nah jadi pusatnya itu atau yang mengolah datanya itu yaitu ilmu di bidang sistem informasi, pengolahan data ya. Bagaimana cara mengolah data. Iya, tapi memang sih sekarang juga eranya udah mulai digital juga ya. Kang Dedi, Kang Hero, jadi juga memberikan kontribusinya kalau ngomongin tentang jurusan sistem informasi ini harus dipunya juga sama kaum milenial sekarang.
Karena mereka juga kan harus dituntut untuk gak gaptek dengan beberapa teknologi sekarang untuk menyimpan informasi. Mungkin sekarang kan banyak banget ya, bisa melalui data-data kayak ngebikin website gitu website. kan. Nah, itu di situ memang di kampus kita. Iya. Kalau mau pintar membuat website, membuat program, nah itu di kita harus kuliahnya gitu. Betul. Nah ini kan jadi relate ke kemampuan. Jadi kemampuan apa yang diharapkan kalau misalnya kita belajar di Prodi Sistem Informasi, Kang? Nah jadi dengan kuliah kita di Sistem Informasi ini, jadi kamu anak muda ini kamu akan memiliki kemampuan untuk membuat program yang dibutuhkan perusahaan. Oke. Karena selain belajar bahasa dan teknik pemrograman, kamu juga nanti akan belajar untuk mengidentifikasi kebutuhan dan proses bisnis yang ada di perusahaan, yang kemudian dilanjutkan untuk merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan di perusahaan. Nah, jadi bukan hanya bisa membuat program saja, tapi menganalisis sistem. Jadi kalau kita mau membuat program kan harus paham dulu. Paham dulu ininya permasalahannya, bagaimana kita bisa membuat program. Kalau tidak paham, jadi menganalisa dulu apa saja yang dibutuhkan, komputernya seperti apa, speknya seperti apa gitu ya. Nah, itu sistem analis. Aplikasi yang akan digunakan nanti itu seperti apa saja, untuk mempermudah kerjaan kita nantinya itu, dan perusahaan itu. Jadi kan mulai dari awal gitu Pak. Jadi nganalisa dulu untuk tahap pembuatannya seperti apa yang dibutuhkan, jadi analisis kebutuhan. Jadi sistem informasi itu menghubungkan antara orang awam dengan yang komputer, bagaimana cara mempermudah. Nah itu intinya adalah untuk mempermudah penggunaan komputer gitu. Jadi si orang awam mah nggak perlu tahu lah bagaimana rumitnya membuat program itu mah urusan sistem informasi yang bikin. Karena itulah gitu kan yang tadi sempat dibilang sama Juma, ada relate banget nih buat sahabat kaum milenial. Sekarang eranya udah digital. Perusahaan-perusahaan sekarang pakainya kalau misalnya mereka juga merekrut karyawan yang harus bisa bikin website kayak gitu kan, mengolah data, bikin program, dan itu juga lumayan ya gajinya gede banget. Jelas. Kalau keterima di perusahaan-perusahaan yang emang sekarang udah startup gitu ya. Sekarang gitu kan perusahaan-perusahaan. Nah, Kang Herul juga kan sama udah S2. Dari ini sistem informasi. Iya. Oke. Ini nanti bisa ceritain pengalamannya. Boleh siap. Berkuliah di WSI gitu kan. Insya Allah. Oke ya, nanti kita akan lanjut lagi nih opsi kita untuk pagi hari ini. Kang Deddy, Kang Hero, jangan kemana-mana sahabat Basta di Kabugi, Kabupaten Bangun Pagi. Like what the hell? No, people, you say just to wake you up, push you to your break. Now you're stepping up. Are you only good to me when I'm bad to you? Why are you only good to me when I'm bad to you? Why are you only loving you and hating you is independent on the day? Tell me why are you only good to me when I'm bad to you? Why are you only
on your job like you employed, boy. You know that I'm saucy, got that sauce, sweet. I ain't about to stay up on this merry-go round and round, 'cause we go round and round. But I don't want no clowns around me. I tell them who is you cuffing, I got them huffing and puffing. He keep on calling me baby like I'm a bun in the oven. Traveling places, I ain't seen you in ages. But I hope you'll come back to me. My mind's running wild with you far away. I still think of you 100 times a day. I still think of you too, if only you knew. When I'm feeling a bit down and I wanna pull through, I look over your photograph and I think how much I miss you. I miss you. I wish I knew where I was, 'cause I don't have a clue. I just need to work out some way of getting me to you, 'cause I'll never find love like ours out here in a million years. A million years. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. I just need to know that you're safe, given that I'm miles away. On the first flight back to your side, I don't care how long it takes, I know you'll be worth the wait. On the first flight back to your side. Traveling places, I ain't seen you in ages. But I hope you'll come back to me. My mind's running wild with you far away. I still think of you 100 times a day. I still think of you too, if only you know. I just need to work out some way of getting me to you, 'cause I'll never find love like ours out here in a million years. A million years. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. I just need to know that you're safe, given that I'm miles away. On the first flight back to your side, I don't care how long it takes, I know you'll be worth the wait. On the first flight back to your side. I don't want to be wasting time without you. Don't wanna throw away my life. I need you. Something tells me we'll be alright. Something tells me we'll be alright. Alright. I don't want to be wasting time without you. Don't wanna throw away my life. I need you. Something tells me we'll be alright. Something tells me we'll be alright. Alright. My location
location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. I just need to know that you're safe. Dengarkan musik terbaiknya di 94,6 FM. Obrolan podcast kita bareng sama teman-teman dari UBSI. Ada Kang Dedi juga Kang Hairul. Opsi obrolan seputar program studi sistem informasi dari BSI. Tapi sebelum ke pertanyaan yang lain, ngobrol dulu sama Kang Hairul. Karena kan tadi sempat dibilang sama Kang Dedi, kalau Kang Hairul mah segala pertanyaan pasti dijawab ya. Siap, insya Allah ya. Karena kayaknya Kang Hairul lebih tahu dari Kang Dedi yang underground BSI udah tahu banget ya. Tapi kan memang kita tahu sekarang UBSI juga ada pendaftaran ya? Iya ada. Kemarin sempat lihat juga dari Kang Agung gitu kan untuk beberapa waktunya gitu. Untuk sampai tanggal berapa sih untuk pendaftaran dibukanya? Untuk pendaftaran sendiri di kampus BSI sebenarnya kita dibuka dalam 6 gelombang. Jadi kita ada 6 gelombang. Masing-masing gelombang itu ada batasnya. Kebetulan di hari ini, di bulan Juli ini kita udah masuk di gelombang 5. Gelombang 5 itu kita buka dari tanggal 7 Juli sampai batas akhirnya 5 Agustus. Nah, ada gelombang akhir itu kita ada gelombang 6. Nanti setelah 5 Agustus ke sana, nanti kita masuk gelombang 6. Untuk pendaftaran sendiri ditutup itu sampai tanggal 2 September. Jadi kalau sekarang kita masuk di gelombang 5 seperti itu. Jadi 1 sampai 4 itu kita udah tutup gelombang. Sekarang kita udah masuk di gelombang kelima untuk pendaftaran. Makanya buruan, takut kehabisan kuota. Betul. Oh ada batasnya juga. Kuota lah, kita dibatasi. Berapa sih? Ada tesnya nggak? Ya tes online, nggak usah ke kampus. Udah ada itunya, apa itu aplikasinya. Nah, jadi kita dari kampus BSI ini adalah kampus yang sangat mempermudah buat kalian yang ingin daftar, karena kalian semua bisa kuliah dengan mudah cukup dari rumah. Kenapa? Karena untuk pendaftaran di kampus BSI kalian cukup di rumah, buka HP-nya, buka Play Store-nya, download nama aplikasinya PMB UPSI. Jadi pendaftaran di kampus kita mulai dari mengisi formulir, ujian juga itu dilakukan secara ujian saringan online, itu via handphone kalian. Jadi kalian nggak usah berangkat ke kampus-kampusan gitu. Itu kita dikenal dengan cyber kampus yang serba internet, memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti itu. Dan kayaknya juga terpakai banget sekarang ya, karena kita tuh juga ini kan masanya masih new normal gitu kan. Itu apalagi dikaitkan dengan pandemi sekarang. Tuh. Kalau kampus-kampus lain atau sekolah lain baru sekarang menerapkan, kalau kampus BSI kita udah dari dulu menggunakan seperti itu. Itu kalau Oke. Kalau syarat-syaratnya semuanya udah ada di sana lah ya, tinggal download nanti biasa Kang Hairul ya. Prosedur pendaftaran, terus seperti biaya-biaya, info-info jurusan semua ada di sana. Cukup download PMB UPSI, semua informasi bisa dapat dengan mudah gitu. Oke, siap. Nanti informasinya lebih lengkapnya bisa cek juga di Instagramnya UBSI_Tasikmalaya. Ya betul, UBSI_Tasikmalaya untuk Instagram. Nanti saya cek dulu nih Instagram sini nih. Saya juga buka nih. Jadi kalau dibuka langsung di follow. Iya. Di sana lengkap banget. Di sana juga kalau misalkan yang males bertanya via Instagram bisa via WhatsApp juga. Di sana kebetulan ada nomor saya juga di sana. Oh, yang mana nih nomornya? 085-222-732. Nah, itu nomor saya. Nanti bisa kalau ada yang mau tanya jawab via WhatsApp silahkan. Insya Allah pas respon. Pas respon. Ya. Tapi kalau di sini ada yang nomor selain itu loh. Ada 2 ya? Ada yang 0852470032 dan 081323. Nah, itu ada beberapa nomor banyak. Oke. Nah gitu sahabat. Jadi nanti kalau misalnya sahabat sekarang juga kan mungkin yang lagi dengerin Insta, terus juga buka dong Instagramnya, cek juga UBSI_Tasikmalaya karena informasi seputaran tentang penerimaan apapun itu ada di sini. Betul. Lengkap banget. Begitu. Kita balik lagi ke Kang Dedi. Ini masih ngomongin tentang sistem informasi. Tadi sempat dibilang kemampuan apa yang sudah didapetin sama calon mahasiswa atau juga mahasiswi nanti. Selain itu juga apa sih keuntungan dari kuliah di prodi sistem informasinya UBSI, bisa dikasih tahu nggak? Oh, ini banyaklah keuntungan yang akan didapat kalau kita kuliah di jurusan sistem informasi. Ya, yang pertama adalah kesempatan kerja dan jenjang karir yang menjanjikan ya, karena kan seperti kita ketahui bahwa dalam ya perusahaan atau apapun tidak akan jauh lah dari komputer kan sekarang sudah dibutuhkan ya. Jadi pasti karir dan kesempatan untuk kerja itu makin luas gitu kan ya.
Jadi karena di sini perkembangan teknologi saat ini hampir seluruh bidang kegiatan ini membutuhkan peran komputer ya seperti programmer. Nah, jadi kita itu lulusannya itu jadi programmer. Lulusan BSI itu lulusan sistem informasi ya, itu adalah jadi programmer atau data analis atau boleh juga kalau mau jadi dosen juga bisa. Atau konsultan IT lah banyak. Itu kalau yang apa namanya linear ya, kalau yang nyambung gitu. Tapi kan bisa saja banyak juga misalnya kalau mau ke radio broadcast silakan aja. Banyak karena kan sekarang udah memakai komputer juga. Memang. Nah, gitu. Jadi, sekarang kan eranya juga radio udah mulai digital juga. Nanti siapa tahu aja misalnya yang calon mahasiswa atau mahasiswinya UBSI yang udah lulus kerja di radio nggak cuma jadi penyiar, dia juga jadi webmasternya juga. Bikin nanti ngobrol sama Erika bikin web. Bisa tuh, bisa silakan dicoba aja. Nah, jadi untuk tahap selanjutnya, jadi karir itu bisa lebih beragam lah dan lebih luas, ini menyesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, jadi bukan hanya misalnya memang kita belajar program gitu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bekerja di bidang lain. Tapi memang kebanyakan sih secara kenyataan banyak juga yang lulusan BSI itu yang sistem informasi kerja di bank. Kerja. Kalau karena mungkin di Tasik, ya daya serapnya itu mungkin karena industri juga tidak terlalu ini, yaitu banyaknya di bank, diserap di perbankan gitu. Oke. Tuh banyak banget loh sahabat. Kalau sekarang memang eranya yang udah digital mau ke 5.0 gitu ya. Hampir semua juga perusahaan membutuhkan programmer ataupun juga sistem analis ataupun itu juga baru satu tadi kan keuntungannya kesempatan karir. Kemudian yang kedua, lulusan sistem informasi juga ini banyak juga dibutuhkan baik di instansi pemerintah maupun di swasta ya. Alasannya apa? Karena dapat menjembatani komunikasi yang dibutuhkan antara programmer dan pengguna atau end usernya. Jadi sebagai pengguna akhir. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk dapat menganalisa data dan problem solving. Jadi permasalahan di perusahaan mungkin bisa diatasi dengan mempermudah ya, dibuatkan aplikasinya. Seperti itu. Ini juga untuk dunia usaha juga bisa loh. Iya, dunia usaha. Kang Deddy. Karena kan tadi juga disebutkan bahwa yang dipelajari di sistem informasi itu dari 3 ilmu digabungkan, ilmu komputer, ilmu bisnis, ilmu manajemen. Ya, meskipun tidak terlalu ahli banget misalnya manajemen, ya itu minimal pengenalan juga manajemen. Jadi ada mata kuliah manajemen, ada bisnisnya dan lain-lain. Nah, Dita tadi udah dikasih tahu sama Kang Deddy. Kalau menurut Kang Hero yang sekarang juga udah dulu sempat jadi mahasiswa gitu kan, sekarang udah S2 ya? Udah lulus. Iya kan udah S2 kan gitu kan. Magister komputer, MKOM. Gelarnya itu Magister komputer. Alhamdulillah. Boleh kasih tahu nggak sih pengalaman selama mungkin berkuliah di BSI apa saja mungkin yang jadi suatu hal yang nggak bisa dilupain, dari mulai mungkin dosen-dosen favoritnya ataupun juga mata kuliah favoritnya dulu gitu. Oh gitu ya. Oke. Jadi kalau saya sendiri mungkin terlebih dahulu yang saya ucapkan adalah terima kasih untuk BSI. Kenapa? Karena alhamdulillah saya sebagai salah satu mahasiswa yang kuliah di kampus BSI secara free karena saya masuk jalur beasiswa. Jadi alhamdulillah saya kuliah pertama D3, S1 sampai S2 saya gratis 100% dari BSI beasiswa. Nah ini juga informasi yang terbaru juga buat sahabat Basta. Mungkin ada juga ya, maksudnya calon mahasiswa juga mahasiswi yang ada di luar sana juga yang ikutan BSI tapi dalam jalurnya beasiswa kayak Kang Hero ini. Terus dapat beasiswanya apa? Yang penting prestasi. Iya, tapi ya tetap yang harus diceknya dan fokusnya adalah prestasi. Betul. Gitu kan. Karena syaratnya IPK-nya kita nggak boleh kurang dari 3,9 gitu. Sempurna. 3,9. Kalau saya waktu dulu IPK nggak sempurna banget, saya cuma 3,96. Nah, jadi sengaja saya nggak 4, kenapa? Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Ya jadi alhamdulillah saya kuliah di kampus BSI itu jalur beasiswa dan alhamdulillah terasa zaman sekarang kuliah di jurusan informatika khususnya sistem informasi itu sangat berpengaruh sekali. Apalagi sekarang kita hidup di zaman istilahnya modern ya. Bahkan sekarang kalau mau melamar pekerjaan pun selalu ada kualifikasi menguasai komputer. Nah ini salah satu
keunggulan masuk di dunia informatika, gitu, sistem informasi, karena cakupannya sangat luas. Bahkan untuk misalkan yang dunia otomotif pun selalu ada lowongan untuk anak informatika, karena pasti untuk jadi seorang admin ataupun yang lainnya itu pasti diutamakan orang-orang yang informatika. Itu seperti itu keunggulannya dari sistem informasi. Dan untuk pengalaman sendiri, dosen-dosennya alhamdulillah kalau di kampus BSI baik-baik hati, tidak ada dosen killer ibaratnya seperti itu. Kemudian sangat mudah sekali kuliah di kampus BSI. Kenapa? Karena di kampus BSI kita nggak kenal kertas-kertasan, karena semua perkuliahan, semua UTS, UAS itu kita udah menggunakan cara online gitu. Sampai modul aja bahan ajar udah disiapin. Betul. Jadi modul itu ya gratis. Kalau di kampus lain mungkin harus ada biaya untuk beli buku sampai 2 juta, 3 juta. Kampus BSI kita free. Nah, karena kita menggunakan kecanggihan internet. Kita adalah kid zaman now gitu, kampus zaman now. Makanya biaya kita itu dikenal dengan kampus yang biayanya sangat terjangkau, kampus BSI itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau gitu lab komputernya cukup banyak juga ya? Iya. Betul. Karena kalau di kampus BSI kita sih lebih menekankan bukan mewajibkan tapi mengusahakan ada laptop lah ya. Itu masing-masing bawa laptop. Bukan untuk apa-apa juga tapi untuk kebaikan mahasiswa kita sendiri. Karena kan kalau masing-masing mahasiswa bawa laptop sendiri itu akan lebih cepat paham. Apalagi kalau dalam pelajaran praktek. Dan dibawa, jadi nggak disimpan di lab kan itunya, data-datanya bisa diulang lagi di rumah. Bisa belajar kapanpun, dimanapun kalau punya laptop masing-masing seperti itu. Akses wifi kenceng ya? Oh itu jelas. Kampus BSI kita ada 5 lantai, semua lantai kita lengkapi dengan wifi dan itu gratis. Biasa ada di kampus sebelah ataupun yang lain disediakan wifi tapi ada biaya pungutan per bulan. Nah kalau BSI kita nggak ada. Oh nggak ada free ya? Itu. 24 jam. Kalau mahasiswa mau nginep sambil wifi silakan. Selain itu fasilitasnya apa aja yang dirasain dulu? Fasilitas kalau dibandingkan dengan yang lain, alhamdulillah kampus BSI meskipun terkenal dengan biaya terjangkau, itu di kelasnya itu kita dilengkapi dengan 2 buah AC. Jadi alhamdulillah saat belajar kita nggak pernah merasa panas atau gerah. Nggak ada nanti yang nyanyi haredang, haredang. Panas. Setiap kelasnya udah dilengkapi 2 AC, kemudian setiap pembelajaran juga menggunakan LCD proyektor atau infocus. Jadi kita itu lebih fokus, telinga kita mendengarkan penjelasan dosen, mata kita melihat materi yang dijelaskan gitu. Jadi audio visual itu dapat banget. Jadi untuk lebih cepat paham lah ibaratnya seperti itu. Fasilitas. UKM yang dulu sempat diikuti. Nah, kalau dulu UKM saya yang sempat diikuti yang pertama UKM Badasalam, jadi ada UKM tentang keagamaan. Alhamdulillah dulu saya sedang berusaha untuk hijrah untuk jadi ilmu keduniawiannya dapat gitu ya. Akhirat juga dapat. Tapi ada itu yang pertama. Karena banyak juga kalau di kampus BSI UKM-nya selain ada Badasalam ada juga untuk informatikanya, ada untuk yang suka editing ada Photoshop Community juga, ada juga untuk bahasa ada bahasa Inggris, bahasa Jepang juga kita ada UKM-nya. Untuk yang pecinta alam ada juga Belati untuk yang suka pencinta alam, yang suka hiking, naik gunung, turun gunung. Ada juga broadcasting untuk yang suka siaran atau editing video. Banyak sekali UKM di kampus kita. Jadi tidak istilahnya tidak jadi kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi setelah kuliah kita dianjurkan untuk ikut UKM kegiatan mahasiswa seperti itu. Dan kalau nggak salah juga BSI itu sempat ngundang juga ya, dulu ada Raisa kalau nggak salah zaman dulu ya. Kapan lagi dong bikin event Kang Agung? Siap. Kang Dedi. Itu Raisa terkenal itu karena BSI. Setelah diundang BSI jadi naik pamornya. Iya. Karena BSI kita dikenal dengan 1 juta event. Kadang kita dalam sebulan suka ada beberapa event. Tapi karena berhubung sekarang kita sedang ada di musim wabah corona, pandemi seperti ini, kita pun gak bisa mengadakan event. Kita ubah eventnya ke digital. Kita sering mengadakan seminar online seperti itu. Dalam 1 bulan kita ada sampai 10 sampai berapa belas webinar. Hampir tiap hari ya. Wow. Oke. Seperti itu. Siap, nanti kita balik lagi ngomongin tentang DS. Oke, siap. Nah ini juga menjadi salah satu fokus juga di BS itu bisa mendapatkan gelar D3 dan juga S1. Betul. Di DS ini. Tapi habis yang satu ini sahabat Blasta. Jangan kemana-mana. Kau Bugi Opsi bareng sama UBSI. I wish that you and I lived in The Sims. We could build a house and plant some flowers and have kids. But we're both at some trashy Halloween party downtown. And I'll probably never see you again. I wish that we lived on a VHS.
I'd erase the things I said and that I'll probably say again. Hit rewind on all the times I got lost in my head. But I guess I'll never see you again. I'll probably never see you again. Ooh, goddamn, I wish we would've met on another night, baby. Maybe then I wouldn't let you leave me. Yeah, ooh, goddamn, I wish we would've met on another night, baby. In another life, baby. In another life. I wish that we met walking around the moon. Yeah, I'd say nice to meet you instead of saying nice to know you. I tried to impress you with some bullshit about Monet. At least I wouldn't be too drunk to stay, and I wouldn't have let you slip away. Ooh, goddamn, I wish we would've met on another night, baby. Maybe then I wouldn't have let you leave me. Yeah, ooh, goddamn, I wish we would've met on another night, baby. In another life, baby. In another life. Sahabat Style, tetap semangat dong pagi ini. And dengerin terus Kobugi, komunitas bangun pagi. Only on Style Radio. For your life, Style Radio. My chest, my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, feel it, fast. The boy stop playing, grab my ass. Why you acting like you shy? Shut it, save it, keep it pushing while you beating round the bush and knowing you want all this woman. Yeah, all of them saying I have you with me. All of my saying you had committed. Really to anybody you had them ready. All of the body I need out. Why don't you say so? Didn't even notice, no one
Pengen kuliah tapi terbatas waktunya? Ke Universitas BSI aja. Program studi sistem informasi terakreditasi BAN PT. Ada program diploma dan sarjana. Beres kuliah D3, bisa lanjut ke S1. Cuma 1 tahun aja, dapat 2 ijazah. Pendaftaran, klik di pmb.bsi.ac.id. Ada beasiswa prestasi, talenta, dan kompetensi. Buruan, daftar di Universitas BSI Tasikmalaya. Jalan Tanuwijaya nomor 4 Empang Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Telepon 0265 323 846. Kuliah BSI aja. Yes, kuliah BSI aja. Iklannya udah ada. Udah lengkap ya. Udah lengkap banget gitu kan. Dan kita masih ngomongin tentang opsi bersama Kang Didi juga Kang Hairul. Tadi kan Jim sempat terakhir sebelum ke lagu ngomongin tentang program di DS gitu ya. Nah, ini siapa yang mau jelasin nih? Boleh. Ini juga jadi salah satu keunggulan dari kuliah di BSI. Oke, silakan Kang tentang Hairul. program DS ya. Iya. Jadi alhamdulillah kalau kampus BSI emang dulunya kan kita dikenal cuma ada D3 ya. Tapi alhamdulillah setelah kita reformasi menjadi Universitas Bina Sarana Informatika, alhamdulillah sekarang kita ada yang namanya program DS. Program DS itu singkatan dari Diploma Sarjana. Seperti apa maksud Diploma Sarjana? Jadi untuk kalian yang ingin daftar program DS, nanti kalian akan kuliah diploma dulu selama 3 tahun. Kemudian setelah lulus nanti akan otomatis langsung lanjut S1 secara online. Nah, ataupun kalau misalkan kalian ingin secara offline itu kalian bisa juga nanti S1-nya di kampus utama di Jakarta. Tapi kita mempermudah untuk S1 itu kita dengan cukup dengan online. Jadi kalian 3 tahun diploma di kampus BSI Tasik, nanti untuk S1-nya kalian kuliah secara online. Jadi untuk lebih mempermudah juga. Kenapa? Karena kadang kuliah itu kan pasti tujuan akhirnya adalah untuk ingin cari kerja. Nah, begitu setelah lulus dari D3 itu kalian udah memegang ijazah sebagai AMD. Karena zaman sekarang lowongan pekerjaan juga udah minimal dibutuhkan itu kualifikasi minimal lulusan D3. Nah, kalian bisa gunakan ijazah D3 itu untuk sambil mencari kerja. Okay. Nah, sambil bekerja kalian juga bisa sambil meneruskan kuliah S1 kalian secara online. Jadi kalian kuliah jalan, bekerja juga jalan seperti itu. Beda halnya kalau misalkan kuliah sambil bekerja kadang suka bentrok antara waktu kuliah dengan kerja. Nah, kalau dengan sistemnya online itu kalian bisa lebih mudah karena bekerja kalian bisa jalan, kuliah kalian pun bisa tetap jalan karena sistemnya online. Seperti itu sistemnya untuk program DS. Kemudian apalagi kelebihannya? Yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa dengan program DS itu kalian akan dapat 2 gelar dan 2 ijazah. Yang pertama dari diploma 3 nanti akan dapat ijazah D3-nya atau AMD. Kemudian akan nanti dapat ijazah S1 untuk Eskomnya. Okay. Kemudian selain itu akan lebih mudah dan lebih hemat dalam masalah biaya. Karena nanti setelah lulus D3 ke S1 itu tidak ada daftar ulang, tidak ada, karena untuk masuk ke perguruan tinggi biasanya yang mahalnya itu uang bangunan. Nah, kalau dengan program DS ini saat nanti melanjutkan S1 nggak ada lagi uang bangunan untuk S1-nya karena sudah langsung dibayar di awal saja, seperti itu. Tidak hanya itu, apalagi kelebihannya, masuk ke BSI kita sangat mempermudah karena untuk yang namanya uang bangunan yang biasanya dikenal dengan mahal, kampus lain itu saat daftar uang bangunan harus dibayar lunas tuntas di awal. Tapi berhubung kampus BSI kita dikenal dengan kampus yang baik hati dan tidak sombong. Nah, untuk uang bangunan itu kita berikan keringanan, 2 keringanan. Keringanan yang pertama, untuk uang bangunan itu bisa dicicil. Kebetulan sekarang udah masuk gelombang 5 itu bisa dicicil sampai 3 kali. Oke, itu keringanan yang pertama. Keringanan yang kedua, cicilan pertama itu tidak harus dibayar saat sekalian daftar, tapi cicilan itu dibayar nanti semester 2, semester 3 dan semester 4. Dengan kata lain, saat kalian daftar ke BSI nggak usah pikirkan tentang uang bangunan dulu, karena itu sistemnya dicicil dan nanti cicilan pertama pun dibayarnya semester 2, 3 dan 4. Itu. Jadi kami sangat mempermudah buat kalian yang ingin kuliah, khususnya ingin kuliah maupun D3 ataupun sampai gelar sarjana, kita sangat mempermudah kalian, tidak mempersulit dengan biaya yang begitu mahal, karena kampus BSI pun kita dikenal dengan kampus cyber kampus, fasilitas keren tapi biayanya sangat terjangkau. Kenapa? Banyak suka yang bertanya, kenapa kampus BSI itu fasilitasnya modern, bagus, kualitasnya juga oke, karena akreditasinya sudah sangat baik sekali. Tapi biayanya kok sangat terjangkau gitu dibandingkan dengan kampus lain yang sampai puluhan belasan juta. Karena tujuan kampus BSI ini kita ingin mencerdaskan anak bangsa, bukan ingin morotin anak bangsa gitu ya dengan biaya yang puluhan belasan juta. Makanya di kampus kita dikenal dengan biaya yang sangat terjangkau seperti itu. Oh, detail banget ya Kang Ira. Yeah. Marketnya jalan banget.
Karena ini harus dijelaskan karena kadang saya tahu karena dulu saya ngalamin dulu waktu kelas 12 di SMA ya, saat mau melanjutkan ke perguruan tinggi pasti yang jadi hambatan terbesar untuk masuk kuliah itu adalah biaya yang sangat mahal. Nah, alhamdulillah kampus BSI sebagai salah satu solusi buat kalian yang ingin kuliah tapi dengan biaya yang sangat terjangkau, bahkan tidak besar di awal, bisa ada sistem cicil seperti itu. Menarik nih, Kang Hairul. Kita tahu juga kan tadi ada tujuan mulia ya dari teman-teman dari UBSI untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Nah, ngebahas masalah itu, kan di BSI juga ada beasiswa. Iya. Beasiswa yang menyasar mungkin orang-orang yang mereka juga niat untuk kuliah itu gede banget. Betul. Tapi di kalangan orang-orang yang tidak mampu, Kang Dedi. Kalau di BSI sendiri ada nggak sih program untuk itu? Oke, untuk jalur beasiswa sendiri kebetulan di kampus BSI kita mulai dari tahun ini dan tahun-tahun kemarin juga kita sudah ada program beasiswa, khususnya yang tahun ini sedang kita gembor-gemborkan. Kita punya ada 3 jalur beasiswa. Yang pertama ada beasiswa prestasi. Ini dikhususkan buat kalian yang ingin masuk ke BSI, khususnya siswa-siswi yang kemarin di sekolahnya mempunyai prestasi. Ranking lah ya. Enggak, kalau ini jalur prestasi itu seperti yang pernah mengikuti kegiatan-kegiatan. Kalau kita ada jalur untuk akademik, ada pun non-akademik. Okay. Jalur akademik ini untuk kalian yang istilahnya pernah mengikuti dalam kegiatan kayak cerdas cermat, olimpiade ilmiah, ataupun lain-lain. Atau yang jalur non-akademik buat kalian istilahnya yang berprestasi dalam bidang olahraga, seni, musik, budaya, dan lain-lain. Nah itu bisa kalian masuk kampus BSI dengan jalur beasiswa itu. Jadi kita apresiasi prestasi yang kalian miliki. Yang kedua, kita punya beasiswa talenta. Beasiswa talenta ini buat kalian yang punya talenta dalam dirinya seperti apa? Contohnya Hafiz Quran. Karena ini kan talenta yang nggak semua orang miliki gitu, nggak semua orang bisa mampu menjadi seorang hafiz. Nah, buat kalian hafiz Quran, silahkan kalian bisa daftar ke kampus BSI jalur beasiswa talenta. Kemudian selain Hafiz Quran ada juga ya yang sekarang sedang booming para YouTuber, vlogger, kemudian influencer. Kampus BSI kita sangat mengapresiasi talenta kalian. Yang penting kalian YouTube-nya kontennya positif dan edukatif, kalian bisa daftar kampus BSI jalur beasiswa talenta. Jadi kita apresiasi talenta kalian yang istilahnya hal yang seperti itu tuh nggak mudah dan nggak semua orang bisa gitu. Untuk berbicara depan umum, untuk membuat sebuah konten itu bukan hal yang mudah. Makanya kita apresiasi dengan memberikan beasiswa seperti ini. Yang terakhir kita ada nama juga BIKOM, beasiswa kompetensi. Nah ini buat kalian yang dulu di SLTA-nya ranking 1 sampai 20. Nah masuk ranking 1 sampai 20. Kalau kalian masuk ranking 1 sampai 20 nanti kalian bisa ikut jalur beasiswa ini. Karena untuk BIKOM ini nanti akan ada seleksi dulu. Ada seleksi tes potensi skolastik. Okay. Nah, sedangkan kalau untuk yang beasiswa prestasi dan talenta nanti seleksinya cuma menggunakan wawancara secara online via Zoom. Sedangkan kalau untuk yang beasiswa BIKOM nanti akan ada seleksi tulis dulu secara online. Untuk info lebih lengkapnya kalian bisa langsung saja dikunjungi ke www.bintangsekolahindonesia.com www.bintangsekolahindonesia.com karena kita udah bekerja sama dengan website bintangsekolahindonesia.com. Nanti informasi tentang beasiswa itu lebih lengkapnya ada di sana. Link untuk pendaftarannya, syaratnya semua ada di sana. Seperti itu. Oh. Lengkap sekali ya? Lengkap. Ya. Saya terhanyut dengan obrolannya Kang Hairul. Ngalir ya? Ngalir sekali ya. Jadi alhamdulillah kenapa kita beasiswa ini saya sangat semangat untuk memberitahukannya karena apalagi di zaman sekarang ya krisis pandemi ini mau tidak mau kita nggak bisa menutup mata, ini sangat berpengaruh pada ekonomi khususnya orang tua. Kadang banyak juga siswa kelas 12 yang ingin kuliah tapi terkendala dengan biaya orang tua yang kemarin istilahnya kena PHK, istilahnya potongan gaji atau apapun. Kalian bisa manfaatkan kesempatan beasiswa ini untuk istilahnya tetap kuliah tapi dengan jalur beasiswa sehingga tidak memberatkan orang tua kalian. Silakan. Betul. Bisa langsung ngecek ya ke sana ya. Ya, BSI peduli pandemi ya. Bentuk apa ya? Kita juga membantu pemerintah. Satunya jalur pendidikan kita dengan memberikan beasiswa yang sangat banyak. Itu yang YouTuber itu subscribe-nya harus berapa dulu? Untuk itu nanti yang penting kalian percaya diri aja dulu karena nanti kan begitu kalian daftar. Ya kan berarti otomatis mereka juga harus punya channel YouTube dulu. Iya betul, jelas. Saya gini. Para YouTuber tapi mereka nggak punya channel YouTube kan bukan YouTuber lah. Iya, gitu. betul. Ya mestinya subscriber di antara yang mungkin 100.000 gitu ya. Mudah gitu. Kenapa? Pak Jiko mau ikut? Saya kan sudah tamat kuliah juga. Kuliah lagi ya, ayo. Kuliah lagi. Karena kan kemarin mahasiswa juga kita banyak ya yang dari sini ya. Kerja di sini ya. Ini
sebentar, kalau di UBSI juga ada nggak sih untuk karyawan? Karyawan, nah kalau untuk di BSI sendiri kita jadi kan nggak ada kelas karyawan. Oh, nggak ada ya? Kelas malam atau kelas sore. Tapi kebanyakan yang udah jadi karyawan. Iya. Jadi maksudnya kelas sore kelas malam itu kita perkuliahannya dimulainya dari sore sampai malam sekitar jam 5. Iya kan, maksudnya ini juga untuk menjawab sahabat juga yang mereka masih berkuliah. Misalnya gini, zaman-zaman SMA dulu mereka langsung untuk melanjutkan terus fokus ke kerjaan. Iya, betul. Nah, kepikiran nih sekarang aduh kayaknya juga. Memang kita sebutannya bukan kelas karyawan. Iya. Jadi namanya kelas pagi, kelas siang atau kelas sore, kelas malam. Gitu. Jadi kelas malam kuliahnya tetap reguler tiap hari, ya ada tiap hari lah gitu ya. Jadi bukan Sabtu Minggu gitu. Tapi kebanyakan sih yang kelas sore itu rata-rata karyawan. Jadi memang kita dari BSI-nya nggak disebutin untuk kelas karyawan. Tapi memang kebanyakan yang masuk memang karyawan yang udah kerja, pulang kerja kayaknya gitu. Karena kan kalau disebut kelas karyawan identiknya masuknya Sabtu Minggu. Tapi kalau ini rank waktunya antara Senin sampai Jumat aja. Karena kalau kampus BSI kita antara Senin sampai Jumat. Tapi memang jadwalnya malam biasanya. Jadwalnya jam 5 sampai jam 9. Jam 9. Jadi kan kalau pagi sampai sorenya bisa bekerja, sore sampai malamnya bisa melanjutkan kuliah gitu. Jadi dua-duanya bisa jalan. Tuh, informasinya udah detail banget dikasih tahu sama Kang Hairul dan juga Kang Dedi. Satu lagi nanti segmennya ya. Oke, siap. Di Kebun kita untuk pagi ini saat rasa. Jangan kemana-mana. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody,
mimpi, isyaratkan lagi dunia. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Segala santun yang kau endap di jiwaku tak terisap dulu. Kini kecapkan sesalku hanya mencintamu. Terkoyak buram mataku. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Puing-puing janjiku ku pugar kembali untukmu. Segala denyut nadi memanggil, kamulah satu-satunya. Kamu satu-satu. Kamu satu-satunya. Laras hati, alirkan diri kembali, membujur tubuhku. Sejuk pangkuan dirimu, tak ingin terbungkus penyesalan. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Puing-puing janjiku pugar kembali untukmu. Segala denyut nadi memanggil, kamulah satu-satunya. Dengarkan musik terbaik yang jadi 94,6 FM Jimanitia bareng sama teman-teman dari UBSI, ada Kang Dedi dan juga Kang Hairul. Informasi yang belum disampaikan Kang Dedi tadi ngomongin tentang apa? Sisa kok jadi sisa sih? Sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan, maaf, sorry. Sistem perkuliahan di UBSI ini seperti apa? Nah, jadi untuk perkuliahan ini dilaksanakan karena kan kalau yang ngambil D3 ya, D3 itu berarti 6 semester. Nah, jadi 6 semester juga dibagi menjadi formasinya itu 4-1-1. Oke. Apa artinya 4-1-1 itu? Berarti 4 semester perkuliahannya secara tatap muka. Kemudian 1 semester, berarti di semester 5 itu udah full, kita nggak usah ke kampus. Jadi magang gitu. Jadi untuk 1 semester itu khusus untuk magang. Kemudian 1 semester terakhir adalah untuk tugas akhir. Jadi secara ini efektifnya hanya 4 semester kuliah di BSI itu. Pantesan sekarang Erika udah Iya, jadi cepet banget. gampang lah gitu kan. Apalagi yang sambil kerja tidak terlalu beban. Jadi bisa kebanyakan di semester 1, semester 2, semester 3 sudah disisipi mata kuliah yang sifatnya e-learning. Jadi nggak usah ke kampus, tetap langsung secara online kuliahnya. Oke itu. Jadi udah tadi sempat dibilang fasilitas komplit, udah gitu juga biaya untuk kuliahnya murah begitu kan ya. Apalagi nih yang nggak bikin sahabat untuk nggak, maksudnya ragu gitu kan untuk berkuliah di UBSI-nya cabang Kota Tasikmalaya dong tentunya. Yeah. Begitu sahabat Sta. Udah lengkap tadi, udah dikasih tahu sama Kang Dedi juga Kang Hero. Kang Hero mungkin ada beberapa informasi yang belum disampaikan. Ya mungkin terakhir ya. Iya. Tadi kan sudah disinggung juga bahwa di BSI itu kalau ini dikenal ada program yang baru ya, namanya DS, Diploma dan Sarjana. Nah, kemudian profil lulusannya itu terutama dari lulusan sistem informasi mau di bidang apa gitu kan. Ya, jadi untuk lulusan untuk D3 itu untuk di UPSI sendiri adalah jadi programmer ya. Tadi kan untuk jadi programmer dan
junior sistem analis kalau yang D3-nya. Sedangkan kalau yang S1-nya itu adalah jadi program analis. Kemudian boleh juga jadi IT business analis dan database administrator. Ya, jadi kalau D3 berarti ya programmer atau junior analis. Kalau yang S1-nya program analis dan IT business analis. Nah, ini mungkin relate dengan mata kuliah yang dipelajari juga di prodinya sistem informasi kan? Sistem informasi. Jadi karena kita juga kurikulumnya sudah disesuaikan lah gitu kan. Sistem yang D3, makanya kenapa di BSI kalau cukup 1 tahun lagi. Jadi karena kurikulumnya sudah disusun sedemikian rupa sehingga gampang untuk meluruskan gitu. Melanjutkan. Kalau sekarang lulusannya udah di wisuda untuk tahun kemarin? Tahun ini? Desember ya? Desember. Oh, pantesan dia pengen cepet-cepet. Om, aku mau cuti dulu bentar katanya. Mau siap-siap untuk fokus sidang. Nanti Agustus sudah sidang. Oh, sidang. Karena sekarang juga kan nggak boleh kumpul ya, sidang juga nanti lewat online. Oh, sidang juga lewat online. Sidangnya secara ini online. emang belum ada kejelasan Kang Deddy untuk kapan kuliah? Kita kan sama patut dan turut sama aturan pemerintah. Kalau dari pemerintah belum ada pengumuman boleh untuk secara offline ke kampus, ya kita masih secara online. Berkuliah sekarang juga kuliah semua online. Tadi seperti bilang ada webinar, Zoom dan lain-lain gitu kan, yang sudah diberikan fasilitas buat mahasiswa dan mahasiswinya BSI yang sekarang kita sesuaikan dengan pandemi COVID-19 ini. Yang kita tahu juga kan memang kapan nih ya berakhir juga masih belum jelas juga. Katanya ada orang bilang informasi yang didapatkan adalah akhir Desember. Jadi kayak kita balik lagi ke yang baru nanti 2021 ya. Memulai untuk jadi kita nggak bisa memprediksi lah. Jadi kita laksanakan aja yang sekarang. Mungkin nanti tahun akademik baru juga, nanti tahun mahasiswa baru, menurut prediksi ya di kita mungkin masih secara online. Karena kan ini belum jelas. Apalagi berita-berita sekarang kan di wilayah ya Jawa Barat kan katanya naik lagi ininya. Jadi ya kita ikuti aja lah. Mudah-mudahan semua pada sehat dan COVID ini segera berakhir lah gitu. Sip. Kang Deddy, Kang Hero, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang hari ini di obrolan Kobugi, podcast kita bareng sama Opsi juga. Mudah-mudahan ada waktu kita ngobrol lagi ya, Kang Deddy. Siap. Oh, kenapa? Ya, sebelum itu ya sedikit mungkin closing statement. Nah, jadi sekali lagi buat kalian yang ingin kuliah silakan bisa ke kampus BSI. Buat yang mau informasinya bisa download aplikasinya PMB UPSI di Play Store atau mau via Instagram UPSI_Tasikmalaya, nanti mau via WhatsApp di sana ada nomornya. Manfaatkan fasilitas beasiswa yang banyak dari kami, bisa kunjungi www.bintangsekolahindonesia.com. Di sana banyak sekali info tentang beasiswa dari kami. Kampus BSI kita sangat terjangkau biayanya, jadi insya Allah tidak akan memberatkan kalian. Kemudian untuk penutup mungkin dari saya akan ditutup dengan satu buah pantun. Jalan-jalan mencari jagung rebus, jagung yang patah dibuang aja. Kalau kalian bingung memilih kampus, saya jawab kuliah BSI aja. Yeay, luar biasa. Dan waktu juga Jumat itu pamit di Kobugi untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Kang Deddy juga Kang Hero. Mudah-mudahan juga Basta udah banyak sekali informasi yang didapatkan untuk kesempatan pagi hari ini, mendengar banyak sekali informasi yang update banget dari UBSI untuk kamu. Ketemu lagi bersama Kobugi bareng sama Jumanitya nanti minggu depan ya, Senin, Selasa dan hari Rabu. Kalau hari Kamis sama hari Jumatnya bareng sama Tiffany. Jumanitya pamit, love you, bye.